Penjaga Sukamukti, Siluman Gunung Badra. Prolog. Setelah berhasil menenangkan roh Wewe Gombel, nama Arga, Sekar, Bayu, dan Lintang semakin dikenal. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Dari arah barat, Gunung Badra, gunung besar yang menjulang tinggi, mulai mengeluarkan tanda-tanda aneh. Warga desa sering mendengar gemuruh di malam hari, meski tidak ada gempa. Api biru kadang terlihat di puncaknya, dan kabar dari desa sebelah mengatakan ternak mereka hilang, ditemukan hanya tulangnya saja. Gunung Badra sudah lama dikenal sebagai tempat tinggal siluman, ujar Ki Wiryadi dengan wajah serius. Jika benar dia bangkit, Sukamukti bisa hancur. Bab 1, Pertanda Buruk. Suatu malam, ketika Arga dan teman-temannya berjaga di sawah, mereka mendengar auman menggelegar dari arah gunung. Tanah bergetar, burung-burung malam beterbangan panik. Tiba-tiba, dari kejauhan, tampak sosok raksasa dengan tubuh bersisik hitam, mata merah menyala, dan tanduk melengkung ke langit. Nafasnya menghembuskan api kecil. Bayu terbelalak. Astaga, itu siluman naga Badra. Sekar merapatkan panahnya. Kalau itu benar, kita tak mungkin melawannya dengan kekuatan biasa. Lintang berpikir cepat. Mungkin ada cara lain, kita harus mencari rahasia gunung itu. Bab 2, Perjalanan ke Gunung Badra. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju Gunung Badra. Perjalanan berat, hutan lebat, jurang dalam, dan tebing curam harus mereka lalui. Namun tekad mereka tak tergoyahkan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang pertapa tua bernama Ki Jati. Ia berkata, "Siluman Badra bukan sekadar monster. Ia dulunya penjaga gunung, tapi serakah, lalu dikutuk menjadi siluman naga. Satu-satunya cara menghentikannya adalah menemukan batu cahaya, pusaka yang tersembunyi di gua dalam perut gunung." Arga menunduk hormat. "Kalau begitu, kami akan mencarinya." Bab 3, Gua Kegelapan. Mereka memasuki gua besar di lereng gunung. Udara dingin bercampur bau belerang. Cahaya obor hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan. Suara gemuruh siluman terdengar makin jelas. Tiba-tiba, kelelawar hitam sebesar manusia menyerang mereka. Bayu maju, menghantam sayapnya dengan kayu besar. Sekar melepaskan anak panah bertubi-tubi, sementara Lintang membaca ukiran kuno di dinding gua. Ada tulisan di sini, katanya hanya hati yang bersatu yang bisa menemukan batu cahaya, teriak Lintang. Bab 4, Pertarungan dengan Siluman. Di dalam ruang besar, akhirnya mereka melihat batu cahaya, berkilau putih di atas altar batu. Tapi sebelum sempat mengambilnya, siluman naga Badra muncul. Tubuhnya memenuhi gua, mata merahnya menatap ganas. "Aku akan melahap kalian semua," aumnya. Pertarungan pun pecah. Bayu hampir terbakar oleh semburan api, Arga menahan ekornya dengan tombak, Sekar melepaskan panah api ke matanya, dan Lintang berteriak, "Arahkan batu cahaya ke dadanya." Arga menunduk hormat. "Kalau begitu, kami akan mencarinya." Bab 3, Gua Kegelapan. Mereka memasuki gua besar di lereng gunung. Udara dingin bercampur bau belerang. Cahaya obor hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan. Suara gemuruh siluman terdengar makin jelas. Tiba-tiba, kelelawar hitam sebesar manusia menyerang mereka. Bayu maju, menghantam sayapnya dengan kayu besar. Sekar melepaskan anak panah bertubi-tubi, sementara Lintang membaca ukiran kuno di dinding gua. Ada tulisan di sini, katanya hanya hati yang bersatu yang bisa menemukan batu cahaya, teriak Lintang.
Bab 4 Pertarungan dengan siluman. Di dalam ruang besar, akhirnya mereka melihat batu cahaya berkilau putih di atas altar batu. Tapi sebelum sempat mengambilnya, siluman naga Badra muncul. Tubuhnya memenuhi gua, mata merahnya menatap ganas. "Aku akan melahap kalian semua," aungnya. Pertarungan pun pecah. Bayu hampir terbakar oleh semburan api. Arga menahan ekornya dengan tombak. Sekar melepaskan panah api ke matanya, dan Lintang berteriak, "Arahkan batu cahaya ke dadanya." Arga segera meraih batu cahaya, sinarnya menyilaukan gua. Dengan keberanian, ia menancapkannya ke dada siluman. Cahaya itu meledak, naga Badra menjerit panjang sebelum tubuhnya meledak menjadi abu dan lenyap. Epilog. Gunung Badra kembali tenang. Api biru padam, dan suara gemuruh berhenti. Batu cahaya disimpan oleh Ki Jati di tempat suci agar tak disalahgunakan lagi. Warga desa menyambut keempat sahabat itu dengan sorak-sorai. Mereka kini bukan hanya pahlawan Sukamukti, tapi juga penakluk siluman Gunung Badra. Namun di hati Arga, ia tahu petualangan mereka belum berakhir. Dunia ini luas, dan masih banyak kegelapan yang menunggu untuk ditantang. Arga menunduk hormat. "Kalau begitu, kami akan mencarinya." Bab 3 Gua Kegelapan. Mereka memasuki gua besar di lereng gunung. Udara dingin bercampur bau belerang. Cahaya obor hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan. Suara gemuruh siluman terdengar makin jelas. Tiba-tiba, kelelawar hitam sebesar manusia menyerang mereka. Bayu maju, menghantam sayapnya dengan kayu besar. Sekar melepaskan anak panah bertubi-tubi, sementara Lintang membaca ukiran kuno di dinding gua. "Ada tulisan di sini, katanya hanya hati yang bersatu yang bisa menemukan batu cahaya," teriak Lintang. Bab 4 Pertarungan dengan siluman. Di dalam ruang besar, akhirnya mereka melihat batu cahaya berkilau putih di atas altar batu. Tapi sebelum sempat mengambilnya, siluman naga Badra muncul. Tubuhnya memenuhi gua, mata merahnya menatap ganas. "Aku akan melahap kalian semua," aungnya. Pertarungan pun pecah. Bayu hampir terbakar oleh semburan api. Arga menahan ekornya dengan tombak. Sekar melepaskan panah api ke matanya, dan Lintang berteriak, "Arahkan batu cahaya ke dadanya." Di setiap pagi, saat ku terjaga, wajahmu hadir, ajiu hadir, menenangkan jiwa. Lembut suaramu, hangat sentuhanmu, adalah anugerah terbesar bagiku. Untuk istriku tercinta dan tersayang, kaulah cahaya hidupku yang tenang. Denganmu ku kuat hadapi semua. Cintamu adalah segalanya. Saat gelap dan badai datang menerpa, kau tetap di sini, tak pernah menyerah. Setiap peluh, setiap pengorbanan jadi alasan ku terus bertahan. Untuk istriku tercinta dan tersayang, kaulah pelindung hatiku yang lapang. Kala perlu putamu ke rumah, cipamu kapan belu rumah. Untuk istriku tercinta dan tersayang, kaulah pelindung hatiku yang lapang. Dalam pelukmu ku temukan rumah.
teman hidupku, tapi belahan jiwaku yang utuh. Semoga Tuhan selalu menjaga cinta kita selamanya. Untukmu istriku tercinta dan tersayang, terima kasih untuk langkah. Selamanya aku bersumpah setia, hidup ini indah karena ada kamu.